Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad fil alamina innaka Hamidul Majid. Yang pertama, kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan lisan. Dengan lisan itu sebagaimana kita mengucapkan kalimat tauhid. Jadi yang pertama, kita mengingat kepada Allah itu dengan lisan. Sebagaimana kita mengucapkan kalimat tauhid. Kita mengucapkan kalimat takbir. Kita mengucapkan kalimat tahmid. Itu kita mengingat kepada Allah tapi dengan lisan. Kemudian yang kedua, kita mengingat kepada Allah dengan kolbu, yaitu dengan hati. Di mana saja kita berada dan di saat kapanpun hendaknya kita selalu mengingat kepada Allah. Baik kita sedang berada di laut, baik kita sedang berada di kantor, baik kita sedang berada di pasar, kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kolbu, yaitu dengan hati. Jadi kalau sudah waktunya azan, ya kita bergegas, bersegeralah untuk datang ke masjid, karena itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiron wasabbihuhu bukratan wa asila. Jadi ayat ini memanggil kepada kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman, kita dipanggil oleh Allah. Untuk apa kita dipanggil oleh Allah? Tak lain yaitu agar supaya kita itu selalu mengingat kepada Allah, baik mengingat di waktu siang maupun di waktu malam. Maka kita mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kolbu itu tadi, di mana saja kita berada, maka kita harus selalu mengingat, baik kita sedang berada di kantor. Nah, kalau kita berada di kantor, tentunya kita tidak akan berani korupsi, karena kita mengingat kepada Allah dengan kolbu. Tidak akan berani manipulasi, karena kita selalu mengingat kepada Allah dengan kolbu. Dan seandainya itu kita lakukan, kita berbuat korupsi, maka seakan-akan itu sudah terbayang di dalam diri kita itu adalah siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau kita selalu mengingat Allah dengan hati, dengan kolbu. Begitu juga jikalau kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi seorang yang punya, menjadi seorang kaya hartawan, maka kita harus memberikan kepada orang yang berhak menerimanya.
berhak menerimanya. Nah, siapa orang yang berhak menerimanya itu? Ya tentunya orang-orang yang tidak punya, yang kita sebut dengan fakir miskin. Jadi ini kita memberi, karena apa? Karena harta benda yang kita miliki itu semua adalah titipan. Itu semua adalah amanah. Amanah. Bisa tidak kita itu memfungsikan harta benda kita ke jalan yang benar. Kalau kita bisa memfungsikan harta benda kita ke jalan yang benar, maka di kelak hari nanti kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun begitu juga sebaliknya, apabila kita mempunyai suatu harta benda yang banyak tetapi kita tidak bisa memfungsikan ke jalan yang benar, suatu contoh harta bendanya itu hanya untuk berfoya-foya dan untuk bersenang-senang, maka di kelak hari nanti kita akan mendapatkan suatu penderitaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat subuh yang telah dimuliakan oleh Allah, kita yang hidup ini mau tidak mau kita semua itu akan kembali kepada Allah, alias mati, alias meninggal. Cuma kapan kita kan tidak tahu, waktunya kapan. Karena tidak tahu itu, maka kita harus selalu memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Karena kita tidak tahu, dan juga kita tidak bisa hidup terus. Jadi ada batasan manusia itu. Makanya sebelum kita kembali kepada Allah, kita harus memerlukan suatu bekal. Bekal yang cukup, bekal yang banyak. Apa bekal itu? Ya tentunya amal soleh. Seperti kita mengikuti suatu kajian, ya, ini termasuk amal soleh. Makanya para sahabat itu banyak yang bertanya kepada Rasulullah tentang amalan apa ya Rasulullah yang baik itu. Maka Rasulullah menjawab dalam hadisnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdol. Rasulullah ditanya oleh para sahabatnya, ya Rasulullah, amalan apa yang baik itu? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-imanun billahi war rasul. Jadi kata Rasulullah, amalan yang baik itu yaitu orang yang mau beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian sahabat itu tanya lagi kepada Rasulullah, ila sumamada ya Rasulullah, amalan apa lagi ya Rasulullah yang baik itu? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-jihadu fi sabilillah. Kata Rasulullah, amalan yang baik itu yaitu orang yang mau berjuang di jalan Allah. Itu amalan yang baik yang kedua. Kemudian sahabat itu bertanya lagi, qila sumamada ya Rasulullah, amalan apa lagi ya Rasulullah yang baik itu? Dijawab oleh Rasulullah, qala al-hajju mabrurun. Kata Rasulullah, amalan yang baik itu adalah haji yang mabrur, haji yang telah
diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat subuh yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Rasulullah, amalan yang baik itu ada 3 hal. Yang pertama, beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kita beriman kepada Allah, kita percaya kepada Allah, kita berakidah kepada Allah, itu adalah merupakan suatu pokok dalam hidup kita. Kalau dalam hidup kita tidak percaya kepada Allah, itu bagaikan bangunan yang tidak ada fondasinya. Bangunan kalau tidak ada fondasinya, tidak bisa membayangkan kita. Walaupun bangunan itu setinggi apapun, sebagus apapun, sebaik apapun, kalau tidak ada fondasinya bagaimana? Pasti bangunan itu akan gampang roboh. Pasti bangunan itu akan gampang jatuh. Walaupun tidak ada angin, walaupun tidak ada hujan, karena tidak ada fondasinya. Jadi kita membuat rumah itu pasti ada fondasinya. Kalau sudah ada fondasinya saja, kadang-kadang masih bisa roboh. Walaupun sudah ada fondasinya. Nah, kita yang hidup ini, kalau kita tidak percaya, tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hidup kita itu rasanya tidak tentram, hidup kita itu tidak bahagia. Hidup kita itu akan selalu goyang. Itu kalau kita tidak percaya, tidak yakin kepada Allah, karena tidak punya fondasi, yaitu keimanan tadi. Nah, kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah kita mengakui bahwa kita wajib menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti suatu ketentuan-ketentuan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita percaya kepada Allah atau beriman kepada Allah. Kemudian kita beriman kepada Rasulullah. Kita mengakui bahwa Rasulullah SAW adalah sebagai utusan Allah. Karena sebagai utusan Allah tentunya kita harus bagaimana bisa mencontoh, bisa meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bisa mencontoh uswatun hasanah, atau yang biasa kita sebut dengan akhlakul karimah. Bagaimana dalam hidup kita itu bisa menteladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dalam hidup kita itu? Maka menurut ulama Ibnu Arabi, jadi ada ulama yang namanya Ibnu Arabi itu mengatakan bahwa manusia itu punya 3 nafsu. Jadi manusia itu punya 3 nafsu. Ini menurut ulama Ibnu Arabi. Nafsu yang pertama yang kita miliki itu adalah nafsu sahwaniyah, yang biasa kita sebut dengan nafsu syahwat. Nafsu syahwaniyah itu dimiliki oleh manusia. Yang pertama kata ulama Ibnu Arabi. Nafsu syahwaniyah itu nafsu yang ada pada manusia dan ada pada binatang. Itu nafsu syahwaniyah. Cenderungnya nafsu ini adalah manusia itu selalu kenikmatan, selalu mendapat suatu kelezatan. Ini nafsu syahwaniyah yang dimiliki oleh manusia. Tetapi kalau manusia tidak bisa mengendalikan nafsu syahwaniyah, tidak bisa mengendalikan nafsu syahwat, maka sama dengan binatang.
Jadi kalau manusia itu tidak bisa mengendalikan nafsunya, itu sama dengan binatang, itu sama dengan hewan. Itu nafsu yang pertama yang kita miliki. Nafsu yang kedua yang kita miliki, yaitu nafsu ghadabiyah. Nafsu ghadabiyah itu nafsu yang ada pada manusia dan juga ada pada binatang. Cuma cenderungnya nafsu ghadabiyah itu adalah manusia itu selalu serakah. Manusia itu selalu kurang. Manusia itu selalu dengki, iri hati. Itu nafsu yang kedua yang kita miliki. Mungkin tetangganya baru beli TV, kita iri. Itu nafsu yang kedua yang dimiliki oleh manusia. Mungkin tetangganya baru beli sepeda motor, mereka iri sehingga seudon yang tidak-tidak. Gitu. Ya seudonnya yang tidak-tidak itu, ini paling mereka korupsi, ya. Sehingga mereka bisa beli sepeda motor. Nah ini nafsu yang kedua yang kita miliki. Tetapi kalau kita tidak bisa mengendalikan nafsu ghadabiyah, maka akan lebih daripada nafsu yang pertama. Karena nafsu yang kedua ini adalah dikendalikan oleh akal. Dikendalikan oleh akal. Kalau mereka tidak bisa mengendalikan akalnya, maka mereka akan lebih daripada nafsu syahwaniyah, malah melebihi itu. Karena mereka tidak bisa mengendalikan. Nah itu nafsu yang kedua menurut ulama Ibnu Arabi yang kita miliki. Nafsu yang kedua. Nafsu yang ketiga yaitu nafsu an-natiwah. Nafsu an-natiwah itu adalah nafsu yang manusia itu bisa membedakan mana itu nafsu manusia, mana itu nafsu binatang. Jadi manusia itu bisa membedakan, ini nafsu yang ketiga yang kita miliki. Mana itu nafsu yang baik, mana itu nafsu yang tidak baik. Kalau manusia sudah bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, maka nafsu yang ketiga ini cenderungnya manusia ini akan selalu mengingat kepada Allah, akan selalu berpikir kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat subuh yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama kata Rasulullah, amalan yang baik, yaitu beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah. Kemudian amalan yang baik yang kedua kata Rasulullah, al jihadu fi sabilillah, yaitu orang yang mau berjuang di jalan Allah. Berjuang tidak harus kita mengangkat senjata. Berjuang itu ada 3. Ini amalan yang baik yang kedua ya. Amalan yang baik yang kedua. Berjuang itu ada 3. Yang pertama, kita berjuang dengan tenaga kita. Yang kedua, kita bisa berjuang dengan harta benda kita. Yang ketiga, kita bisa berjuang dengan akal pikiran kita. Jadi berjuang itu ada 3 hal, tidak harus kita mengangkat senjata.
Dan beberapa hari ini, beberapa minggu ini kita sering disuguhkan baik di media elektronik maupun media cetak tentang masalah Palestina dan Israel. Kita tidak bisa berjuang dengan tenaga dengan Anda ke sana, cukup dengan harta benda kita, yaitu donasi. Makanya Muhammadiyah PDM membuat surat edaran bahwa hasil infak Jumat tanggal 20 itu bisa disetorkan untuk infak, yaitu untuk Palestina. Jadi kita tidak bisa dengan tenaga, tapi cukup dengan harta benda kita. Jadi cukup dengan harta benda kita. Karena saudara-saudara kita itu yang ada di Palestina itu sedang dibantai oleh orang-orang Zionis Yahudi Israel. Nah, kalau kita melihat sejarah daripada kota Palestina, jadi setidaknya kenapa kita harus itu mencintai dan membela Palestina? Yang pertama, karena di Palestina itu ada masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa. Masjid ini adalah masjid tertua di dunia setelah Masjid Al-Haram. Sehingga kita harus bisa membela dan mencintai Palestina, saudara-saudara kita, karena memang disitulah ya banyak sejarah yang ada di Palestina. Jadi yang pertama, bahwa di situ ada Masjid Al-Aqsa, masjid yang tertua. Yang kedua, bahwa Masjid Al-Aqsa itu berada di Baitul Maqdis atau Palestina. Jadi atau Palestina. Masjid ini menjadi suatu kiblat. Jadi dulu melakukan ibadah sholat itu kiblatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan ini pada saat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW berhijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah, mereka melakukan ibadah sholat itu kiblatnya yang pertama kali yang dilakukan itu adalah menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah itu selama 17 bulan untuk melakukan ibadah sholat menghadap atau kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Sehingga pada saat Rasulullah SAW melakukan ibadah sholat zuhur bersama para sahabatnya, baru dapat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW mendapat wahyu agar supaya Rasulullah melakukan ibadah sholat itu menghadap ke Masjidil Haram. Langsung belok 90 derajat. 2 rakaat menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian 2 rakaat melakukan sholat zuhur itu menghadap ke Masjidil Haram karena mendapat perintah, mendapat wahyu. Makanya di kota Madinah itu ada namanya Masjid Qiblatain di Madinah. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu pernah melakukan ya umroh atau ibadah haji, ya kemudian untuk melakukan ibadah sholat di Masjid Qiblatain. Sehingga disebut dengan Masjid Qiblatain ini, masjid satu imamannya 2, kiblatnya 2. Yang pertama kiblatnya adalah menghadap ke Masjidil Aqsa. Yang kedua yaitu kiblatnya imamannya menghadap ke Masjidil Haram.
Tapi masjid yang ada di kota Madinah itu, Masjid Qiblatain itu, yang satunya yang menghadap, imamannya yang menghadap ke Masjidil Aqsa itu sudah ditutup. Supaya apa? Supaya orang itu tidak melakukan ibadah sholat lagi menghadap ke Masjidil Aqsa. Sudah ditutup. Sehingga mereka hanya sekarang tinggal satu imamannya, yaitu menghadap kiblatnya menghadap ke Masjidil Haram. Jadi rujukan yang pertama adalah di Palestina, Baitul Maqdis, menghadapnya karena menghadap ke Masjidil Aqsa. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu selama 17 bulan itu, menghadap ke Masjidil Haram itu orang melakukan sholat itu. Nah, ini menjadi rujukan sehingga Palestina itu adalah merupakan kota yang bersejarah. Makanya tentunya kita harus bisa membela ya, saudara-saudara kita yang telah dibantai oleh Zionis Israel itu. Sehingga kita harus mendoakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa Masjid Al-Aqsa itu berada di kota Baitul Maqdis atau Palestina itu menjadi titik pada saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj. Jadi pada saat Rasulullah melakukan Isra dan Mi'raj itu ada di Baitul Maqdis, yaitu di Masjid Al-Aqsa. Nah, ini adalah merupakan suatu sejarah, ya, suatu sejarah. Sehingga kita harus bisa membelanya, walau tidak bisa membela dengan tenaga, ya dengan doa, ya dengan donatur, atau dengan harta benda kita itu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahwa Palestina adalah negeri para nabi dan rasul. Banyak sekali nabi dan rasul yang pernah tinggal dan berdakwah menyebarkan Islam di Palestina. Di antaranya adalah ada Nabi Ibrahim, ada Nabi Yakub, ada Nabi Yusuf, ada Nabi Lut, dan ada Nabi Daud. Itu semua pernah melakukan berdakwah ada di kota Palestina atau yang kita sebut dengan Baitul Maqdis. Nah, ini di dalam Al-Quran, wajahidu bi amwalikum wa anfusakum fi sabilillah. Berjuanglah kamu di jalan Allah dengan harta benda kita dan jiwa kita. Karena kita berjuang itu tadi ada tiga hal. Yang pertama dengan harta benda kita, yang kedua dengan tenaga kita, dan yang ketiga dengan pikiran kita. Ya, dengan pikiran kita. Sekarang dengan harta benda kita, karena kita tidak bisa dengan tenaga ikut ke sana, dan itu saudara-saudara kita, ya, yang meninggal itu anak-anak kecil yang tidak berdosa dan lain sebagainya. Maka kita harus selalu mendoakan yaitu saudara-saudara kita. Nah, ini amalan yang baik yang kedua kata Rasulullah. Yang kedua tadi apa? Al-jihadu fi sabilillah. Itu amalan yang baik yang kedua kata Rasulullah, yaitu berjuang di jalan Allah. Amalan yang baik yang ketiga kata Rasulullah dalam hadisnya tadi, yaitu al-hajju mabrurun. Jadi amalan yang baik yang kedua, yang ketiga itu adalah haji. Haji yang mabrur, haji yang ikhlas, haji yang karena Allah, haji yang mengikuti tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Ini amalan yang baik yang ketiga. Tetapi kalau kita mau melakukan ibadah haji, maka kita harus punya suatu sifat. Yang pertama, sifat kesabaran. Yang kedua, yaitu sifat pengorbanan.
Ini yang harus kita miliki. Sifat pengorbanannya bagaimana? Ya tentunya kalau kita mau melakukan ibadah haji, itu tentunya kita akan mengeluarkan uang yang begitu besar, uang yang begitu banyak yang akan kita keluarkan. Ini pengorbanannya. Kalau orang desa biasanya mengumpulkan sedikit demi sedikit kan gitu, sehingga menjadi banyak, akhirnya mereka bisa daftar, bisa kumpul uangnya, bisa melakukan ibadah. Ini pengorbanannya. Dan kesabarannya bagaimana? Kesabarannya dalam kita mau melaksanakan ibadah haji, kita sudah punya uang, kemudian kita membayar cash langsung lunas, itu tidak bisa kita langsung berangkat. Harus nunggu itu. Dan nunggunya berapa tahun? Bisa-bisa nunggunya 10 tahun, bisa 15 tahun. Bayar cash langsung loh itu ya. Tapi tidak bisa langsung berangkat. Maka di sini harus Anda sabar. Makanya di sini harus kita punya dua hal, sifat kesabaran dan pengorbanan. Tidak bisa langsung berangkat. Harus kita menunggu. Walaupun Anda sudah bayar cash, maka harus Anda sabar. Tetapi kalau kita sudah bisa melaksanakan ibadah haji, dan ibadah haji itu akan berpengaruh terhadap pribadi kita, berpengaruh terhadap pribadi kita, berpengaruh terhadap pribadi kita. Kalau kita setelah melakukan ibadah haji pulang semakin semangat. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah sholat, baik sholat secara berjamaahnya, maupun infaknya, maupun sodakonya, itu semakin rajin. Nah ini menandakan apa? Menandakan orang itu yang telah melakukan ibadah haji telah berpengaruh terhadap pribadi mereka. Karena setelah pulang maka semakin semangat mereka untuk melakukan ibadah sholat secara berjamaahnya, secara infaknya, secara sodakonya, semangat. Ini berarti berpengaruh terhadap pribadi mereka. Kalau sudah berpengaruh terhadap pribadi mereka, ini menunjukkan bahwa haji mereka itu adalah haji mabrur, haji yang telah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena masih banyak saudara-saudara kita itu untuk melakukan ibadah haji tidak berpengaruh terhadap pribadi mereka. Mereka pulang dari ibadah haji, tapi malah mereka malas. Malas apa? Malas untuk melakukan ibadah sholat, malas untuk bersodakoh, malas untuk berinfak. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan ibadah haji tidak berpengaruh di dalam pribadi mereka. Kalau sudah tidak berpengaruh terhadap pribadi mereka, ini menunjukkan bahwa mereka melakukan ibadah haji tidak mabrur, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini amalan yang baik yang ketiga, kata Rasulullah, al-hajju mabrurun. Jadi amalan yang baik itu ada 3 hal, kata Rasulullah. Yang pertama, beriman kepada Allah, dan yang kedua yaitu berjihad, berjuang di jalan Allah, dan yang ketiga yaitu haji mabrur, yaitu orang untuk melakukan ibadah haji. Ini amalan yang baik, kata Rasulullah, ada 3 hal. Karena apa? Karena kita hidup ini tidak bisa hidup terus. Nah, kita akan kembali kepada Allah, alias camat, calon mati. Nah, sebelum kita kembali kepada Allah, yaitu tentunya harus kita mempersiapkan diri atau sebagai sangu dalam hidup kita itu apa? Yaitu amal soleh. Jadi amal soleh. Makanya Rasulullah itu ya pernah ditanya oleh sahabatnya mengenai masalah Al-Quran surat At-Taubah ayat 108.
yang bunyinya yauma yunfaqo fisurina fatatuna afwaja. Hari yang pada waktu itu akan ditiup sangkakala. Ini pertanyaan, ya, pertanyaan dari sahabat dalam kitab Durratun Nasihin. Pertanyaan dalam Al-Quran tadi, yauma yunfaqo fisurina fatatuna afwaja. Hari yang pada waktu itu akan ditiup sangkakala. Maka Rasulullah ditanya oleh sahabatnya itu, Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, yang namanya sahabat itu namanya Mu'ad, ya, namanya Mu'ad. Kemudian Anda telah menanyakan tentang sesuatu yang dahsyat. Maka dijawab Rasulullah bahwa umatku nanti akan dibangkitkan oleh Allah berbagai macam kelompok. Kata Rasulullah, yang pertama, umatku akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam kondisi berbau busuk. Mereka dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi baunya itu tidak enak. Kalau di sini sudah ada bangkai gitu ya, bangkai itu kan menyengat, baunya tidak enak. Tapi melebihi daripada itu. Jadi mereka dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam kondisi berbau busuk. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa orang itu kok dibangkitkan dalam kondisi berbau busuk? Ternyata orang ini pada saat hidup di dunia, mereka senantiasa berbuat kemaksiatan. Berbuat kemaksiatan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Manusia itu kalau mau berbuat kemaksiatan itu sembunyi dari manusia, delik, khawatir ketahuan temannya. Itu kalau manusia mau berbuat maksiat, khawatir ya, yastaghfuna minan nas wala yastaghfuna minallah. Tetapi mereka tidak takut dilihat oleh Allah. Jadi mereka tidak takut dilihat oleh Allah. Padahal kita di mana saja ya pasti akan dilihat oleh Allah. Makanya yastaghfuna minallah. Maka kita akan dilihat oleh Allah. Nah, orang-orang seperti ini, kata Rasulullah, akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam kondisi yaitu berbau busuk. Itu jawaban Rasulullah. Jawaban Rasulullah yang kedua, bahwa manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam kondisi berbentuk celeng, berbentuk babi. Jadi mereka dibangkitkan dari alam kuburnya dalam bentuk babi. Nah, kenapa orang ini? Ternyata orang ini pada saat hidup di dunia, mereka senantiasa malas untuk melakukan ibadah sholat. Jadi mereka malas melakukan ibadah sholat. Karena malas, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam kondisi berbentuk babi. Karena sholat itu tentunya 5 waktu kan, yang wajibnya itu ditambah dengan sunah-sunahnya itu. Tapi mereka malas dan mereka tidak mau melakukan ibadah. Mereka mengaku Islam, tetapi mereka tidak beribadah. Nah, orang-orang seperti inilah kan dibangkitkan oleh Allah dalam bentuk babi. Itu kata Rasulullah di dalam kitab Durratun Nasihin. Kemudian jawaban Rasulullah yang ketiga, bahwa nanti umatku akan dibangkitkan oleh Allah dari alam kuburnya dalam kondisi yaitu perutnya itu besar. Ternyata isi perutnya itu hanya isi ular dan kalajengking. Insyaallah. Isinya ular dan kalajengking. Kenapa? Ternyata orang ini pada saat di dunia mereka senantiasa menahan zakat. Waktunya mengeluarkan zakat tidak dikeluarkan. Padahal zakat itu kan ada 2. Zakat mal dan zakat fitrah.
Kalau zakat fitrah saya kira sudah kita lakukan itu setiap Anda melakukan ibadah puasa. Di akhir bulan puasa, bulan Ramadan, Anda mengeluarkan zakat fitrah dengan beras 2,5 kilogram beras. Itu sudah kita lakukan. Tapi yang jarang itu yang kita lakukan itu zakat mal, zakat harta benda kita. Karena harta benda kita itu ada haknya milik fakir miskin 2,5% yang harus kita bersihkan. Makanya disinilah bahwa Allah akan membangkitkan manusia dari alam kuburnya dalam kondisi perutnya besar, ternyata perutnya itu isinya hanya ular dan kalajengking, karena pada saat hidup di dunia mereka menahan zakat, tidak mau mengeluarkan zakat. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat subuh yang telah dimuliakan oleh Allah, saya kira cukup ya, sudah jam 5 ya, sudah 1 jam. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya para jamaah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.